Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan program yang kami buat, yaitu penghitungan nilai siswa. Di sini kami terdiri dari 4 orang, ya, 4 orang tim. Yang pertama ada Faisal Akmal, yang kedua ada Lutfi Ainia, yang ketiga Rio Bustanul Arifin, yang keempat saya sendiri yaitu Rizky Aditya Pratama. Oke, tentunya dari program yang kita buat pastinya ada tujuannya. Nah, yang pertama yaitu mempermudah proses penghitungan nilai siswa atau nilai akhir. Nah, yang seperti kita ketahui bahwasannya di setiap sekolahan atau di setiap universitas pastinya ada nilai akhir dari siswa ataupun mahasiswa. Nah, yang tentunya harus dihitung. Nah, di sini semakin berkembangnya multimedia, nah, nilai itu tidak lagi diinput menggunakan tulis tangan, tetapi sudah menggunakan teknologi seperti itu. Jadi lebih dipermudah. Oke, yang kedua yaitu membantu menentukan kualitas belajar siswa. Tentunya kualitas belajar siswa pun harus kita ketahui bahwasanya si anak ini mampu atau tidak, dia berhak lulus atau tidak, supaya kualitas yang didapat itu lebih baik. Oke. Yang ketiga yaitu membantu menentukan UK atau HA, yaitu hasil akhir dari siswa, hasil akhir belajar siswa. Jadi si siswa ini mampu atau tidak itu akan ditentukan nanti di program yang kita buat. Seperti yang keempat yaitu mempermudah mendata hasil nilai akhir atau nilai ujian siswa. Nah, jadi kalau kita masih menggunakan input tangan atau tulis tangan itu agak rumit sebenarnya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah program yang tentunya mempermudah dalam proses pendataan maupun penghitungan. Oke, lanjut di sini kita mempunyai flowchart, yaitu alur program yang akan kita jalankan. Di sini dari mulai kita akan diarahkan menuju ke output tampilan menu. Setelah itu masuk ke menu input. Nah, di sini kita harus menginputkan nama, NIM atau NIS, terus nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS-nya. Seperti itu. Dan kemudian nanti ada tombol hitung. Di sini ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Jika kita tidak menginputkan ya yang sebelumnya, maka akan muncul message. Nah, di sini from masih kosong. Nah, jadi akan kembali lagi ke output menu tampilan. Nah, jika kita sudah menginputkan sebelumnya nama, NIM, tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, akan diarahkan menuju ke output selanjutnya, yaitu rata nilai tugas. Nah, di sini ditambahkan dengan nilai UTS, ditambahkan dengan nilai UAS. Nah, di sini pasti ada grade-nya. Grade itu adalah hasil. Nah, siswa ini mendapatkan grade apa? A, B, C, D atau E. Nah, di sini kita akan menentukan. Jika tadi kita sudah menginputkan, nah di sini jika nilainya itu 90, maka mendapatkan grade A. Nah, jika nilainya itu kurang dari 89 atau lebih dari 70, maka grade-nya B, lulus seperti itu. Jika nilainya kurang dari 69 atau lebih dari 50, maka grade-nya C atau tidak lulus. Nah, di sini. Lanjut ke bawahnya lagi, di situ ada jika nilainya kurang dari 49 atau lebih dari 30, maka grade-nya D, tidak lulus. Dan jika nilainya itu kurang dari 29 atau lebih dari 0, maka grade-nya E, tidak lulus. Nah, di sini setelah kita memunculkan grade, nah, atau sudah melalui proses penghitungan, akan diarahkan ke output selanjutnya. Nah, di sini output hasil dari yang sudah dihitung tadi. Nah, itu. Terus jika kita menekan tombol reset, maka akan kembali ke menu output tampilan utama. Dan jika disimpan akan menyimpan data. Nah, atau akan muncul message data berhasil disimpan. Nah, data tersimpan di database.
Jika kita menu exit, maka akan selesai. Dilanjut oleh Lutfi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ainia Putri dari kelas Teknologi Informasi 172B24 dengan nomor induk mahasiswa 17210028. Di sini saya akan mempresentasikan perihal button simpan, reset, dan exit yang terjadi pada program yang telah kami buat. Nah, yang pertama pada button simpan. Di sini kami menggunakan class try dan catch. Try dan catch ini adalah salah satu fitur pada Java untuk menangkap eksepsi atau kesalahan. Nah, blok program yang terdapat pada si try ini adalah program atau perintah yang akan dijalankan dan akan ditangkap eksepsinya jika terjadi kesalahan. Nah, sedangkan pada catch ini akan terjadi eksepsi. Jadi pesan kesalahan-kesalahan ini nantinya akan tertampung pada si catch. Nah, di sini di dalam try kita akan melakukan perintah untuk menyimpan data. Di sini kita menggunakan class BuffWriter. BuffWriter ini adalah sebuah kelas library pada Java yang digunakan untuk membuat dan menuliskan data. Datanya ini bisa berupa string, karakter tunggal, array, dan juga data-datanya ini berekstensikan .txt. Lalu di sini karena kita akan membuat file baru, maka bisa kita ketikkan try _ BuffWriter simpan. Simpan ini adalah nama variabel sama dengan new BuffWriter dalam kurung new file writer dalam kurung nama file tempat di mana kita akan menyimpan data-datanya. Di sini kami menggunakan nama hasil .txt untuk filenya. Lalu untuk memanggil data-datanya, di sini kami menggunakan perintah string panggil sama dengan format pada filenya. Di sini ada nama, lalu plus nama variabel kolom output, yaitu output nama namanya, .getText. GetText ini adalah perintah untuk mengambil data-data yang telah diinputkan. Nah, lakukan hal serupa juga pada name, rata, grade, dan juga keterangan. Lalu untuk menuliskannya, di sini kita menggunakan perintah simpan.write dalam kurung panggil. Lalu kita ketikkan lagi kelas jOptionPad.showMessageDialog. ShowMessageDialog ini untuk menampilkan dialog pesan atau konfirmasi dalam kurung null. Null ini karena kita di sini tidak memiliki nilai, maka kita tuliskan null, kalimat konfirmasi jika proses simpan berhasil memprosesnya. Di sini kami menggunakan kalimat data berhasil disimpan. Lalu simpan.close supaya ketika disimpan dia bisa langsung close programnya. Lalu pada catch kita berikan perintah dalam kurung exception e kurung kurawal jOptionPan.showMessageDialog dalam kurung null karena lagi-lagi tidak bernilai, lalu e. Lalu selanjutnya button reset. Pada button reset, di sini seperti yang kita tahu, reset ini adalah untuk menghapus data yang telah diinputkan. Nah, di sini secara simpelnya kita akan mengsetting seluruh kolom-kolom input maupun output yang ada di tampilan itu menjadi kosong. Nah, di sini kita tinggal mengetikkan misalnya untuk kolom nama txt nama.setText dalam kurung null. Ini kita berikan nilai null supaya dia bisa bersih. Lakukan hal serupa pada variabel kolom output juga inputnya hingga output keterangan. Lalu selanjutnya button exit. Nah, di sini lagi-lagi kita menggunakan kelas jOptionPan. Di sini jOptionPan itu sebenarnya adalah fungsinya untuk memasukkan atau menampilkan data. Atau lebih lengkapnya ini, jOptionPan adalah sebuah kelas pada Java yang dia ini biasanya untuk menyediakan jendela konfirmasi atau jendela dialog. Nah, di sini kita bisa ketikkan int selected option. Int ini adalah tipe datanya yaitu integer. Lalu selected option ini adalah maksudnya memilih opsi sama dengan jOptionPan.showConfirmDialog
untuk menampilkan dialog konfirmasi dalam kurung 0 karena dia ini tidak bernilai, koma kalimat konfirmasi yang kita inginkan ketika ada opsi. Nah, di sini kita menggunakan kalimat Anda yakin ingin keluar dan menutup aplikasi. Lalu selanjutnya kita ketikkan lagi goption_pen.yes_no_option untuk menampilkan opsi yes dan no. Lalu kita juga menggunakan perintah seleksi if. Di sini kita gunakan if dalam kurung selected option sama dengan goption_pen.yes_option kurung kerawal system.exit dalam kurung 0 akan otomatis tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Bosnano Arifin dengan nomor induk mahasiswa 17210730. Ini saya akan menjelaskan tampilan program dan juga beberapa codingannya. Ini berikut adalah tampilan program yang telah kita buat, yaitu program penghitungan nilai siswa. Kemudian di sini ada input nilai dan output nilai. Di sini kita menggunakan text field, yaitu dengan nama variabel yang berbeda. Contohnya, nama text field-nya variabelnya itu text nama. Untuk name, text field-nya itu bernama text name. Nilai tugas text tugas, nilai UAS, nilai UTS text UTS, dan berikut nilai UAS juga text UAS. Kemudian di sini label juga diberi variabel yang berbeda. Untuk ini nama yaitu out nama, untuk name out name, untuk rata out rata, untuk grade out grade, dan untuk keterangan out keterangan. Juga ada tombol di sini, ada 4 tombol. Ada hitung, simpan, reset, dan juga exit. Ini berikut ada tampilan awal programnya. Ini ada tampilan input nilai beserta data-datanya. Kemudian ada output nilai beserta hasilnya. Kemudian ada tombol untuk hitung, kemudian ada tombol untuk menyimpan data, untuk mereset data, dan juga untuk menutup program. Oke, baik. Di sini ada codingannya, ada source code dari tombol hitung, yaitu untuk menghitung nilai. Di sini kita menggunakan kata kunci string, yaitu string itu digunakan untuk menggabungkan kalimat yang berupa huruf, angka, atau lain sebagainya. Ini kita membuat variabel nama dengan memanggil teks nama, yaitu field tadi, field nama. Nah, untuk mengambil field nama, jadi di sini kita menggunakan fungsi getText, yaitu untuk mengambil field dari nama tersebut. Dan yang berikutnya itu sama seperti yang di atas sebelumnya. Di sini kemudian kita melakukan proses penyeleksian, yaitu jika field nama, terus kemudian field name, kemudian field tugas, field UTS, dan field UAS itu kosong, belum diisi maksudnya, maka akan kita menggunakan fungsi goption_pen yang berfungsi untuk menampilkan message atau informasi. Ini jika kosong, maka akan keluar message from masih kosong. Kalau tidak, atau kalau sudah diisi, maka akan lanjut, yaitu jika di sini ada kita menggunakan double. Double itu kata kunci untuk menampung angka pecahan. Di sini kita membuat variabel rata, kemudian ada dengan double first double. Ini digunakan untuk mengkonversikan tipe data string ke tipe data double. Ini kita yang udah diinput ya di teks tugas yang sudah diinput, kemudian ditambahkan dengan UTS, nilai UTS. Kemudian ditambahkan lagi dengan nilai UAS, kemudian dibagi dengan 3. Kemudian di sini ada outer rata, yaitu untuk men-set teks outer rata itu dari string yang tadi. Kemudian men-set teks juga out nama dan juga out name. Dan di sini ada double lagi. Dan kata kunci double yaitu dengan membuat variabel A. Jadi A sama dengan double first double outer rata get text. Jadi mengkonversikan dari outer rata ini. Dan di sini ada char grade kosong. Di sini ada penyaksian lagi.
Jika A lebih dari 90, maka variabel grade-nya sama dengan A, grade-nya A. Kemudian dibuat di outgrade, disimpan di outgrade. Kemudian kalau tidak, jika A kurang dari 89 dan A lebih dari 70, maka grade-nya itu B. Jadi outgrade-nya itu disimpan di outgrade. Kemudian kalau tidak, jika A kurang dari 69 dan A lebih dari 50, maka grade-nya C. Begitupun dengan seterusnya sampai grade E. Kemudian di sini ada proses penyeleksian lagi, yaitu jika grade A atau grade B, maka akan melakukan pengeluaran output keterangan, yaitu dinyatakan lulus. Kemudian kalau tidak, maka selain A dan B itu maka dinyatakan tidak lulus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akmal Maulana dari kelompok 2. Di sini saya akan mendemonstrasikan program perhitungan nilai mahasiswa. Jadi di sini saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Nah, jika di sini kita sudah menjalankan program tadi, nah di sini akan muncul tabel program penghitungan nilai mahasiswa. Jika kita belum memasukkan data mahasiswa atau belum menginput mahasiswa dan kita mencoba menjalankan programnya, maka akan muncul from masih kosong. Jadi di sini kita harus memasukkan atau menginput data mahasiswa terlebih dahulu, dan namanya bisa memakai nama teman kalian saja. NIM bisa disebut NIM atau NIS, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan kita di sini jika kita sudah menginput atau memasukkan nilai dari mahasiswa, maka akan muncul output nilai mahasiswa seperti ini. Jadi rata-rata nilai mahasiswa 86 dengan grade B dan keterangan dinyatakan lulus. Nah, jika kalian setelah menginput data mahasiswa, jadi kalian di sini bisa mereset. Nah, jadi maka tampilannya akan berubah seperti awal tadi. Jadi kosong putih bersih. Nah, di sini jadi kita harus menginput ulang data nilai mahasiswa tadi. Dengan ini nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Nah, jika kalian sudah menginput data seperti tadi, kita jalankan program saja. Nah, maka akan muncul seperti tadi. Dengan rata-rata 86, grade B dan keterangan dinyatakan lulus. Jika sudah seperti ini, bisa kalian simpan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian bisa mencari data inputan kalian di file. Jadi kita harus keluar terlebih dahulu dan masuk ke file, dan harus masuk ke dokumen dan cari program GUI. Dan nah, jadi di sini hasil yang sudah kalian input akan masuk ke file dan hasilnya akan terbaca di file. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.